Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayatri Rizky dari kelas DIA 2020 dengan NIM 2005-1204-045. Di sini saya akan membahas tentang komponen penyusun jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada komponen dasar jaringan LAN. Yang pertama ada software. Di software ini ada beberapa komponen. Yang pertama sistem operasi yang terdiri dari Android, Windows, Linux, Unix, macOS, iOS, dan lain-lain. Yang kedua ada driver. Selanjutnya ada hardware atau perangkat keras jaringan. Ada dua, yaitu server dan workstation. Yang ketiga ada alat jaringan. Alat jaringan ini ada banyak macamnya, di antaranya NIC, switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optic, dan lain-lain. Selanjutnya ada USB modem atau wireless. USB modem atau wireless ini tergantung dengan kondisi internet di sekitar. Macamnya ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, dan MiFi. Selanjutnya ada wireless router. Penjelasan dari router sendiri adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai perutaian atau penghalaan. Proses penghalaan tersendiri terjadi pada lapisan ketiga dari tumpukan protokol 7 lapis OSI. Yang kedua ada NIC. Penjelasan dari NIC atau kartu jaringan sendiri adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Jenis NIC yang beredar terbagi menjadi dua jenis, yaitu NIC yang bersifat fisik dan NIC yang bersifat logis. Selanjutnya ada switch hub atau pengalih jaringan. Definisi dari switch sendiri adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatanan tak tampak Switch sendiri digunakan sebagai penghubung komputer atau perute pada satu area yang terbatas. Pengalih juga bekerja pada lapisan taut data atau data link. Cara kerja router sendiri hampir sama seperti bridge, namun switch memiliki sejumlah portal sehingga sering dinamakan jembatan pancaportal. Selanjutnya ada modem. Modem sendiri berasal dari singkatan modulator demodulator. Modem merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah sebagian memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada kabel LAN. Kabel LAN atau kepanjangan dari Local Area Network merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti router, komputer, TV, dan lainnya. Pemasangan kabel LAN memiliki batas area tertentu, mulai dari area ruangan yang kecil sampai yang gedung luas. Yang terakhir ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini adalah rakitan atau kumparan yang mirip dengan kabel listrik, tetapi mengandung satu serat optik yang digunakan untuk membawa cahaya. Elemen serat optik biasanya secara individual dilapisi dengan lapisan plastik dan tergantung dalam tabung pelindung yang cocok untuk lingkungan di mana kabel akan digunakan. Berbagai jenis kabel ini digunakan untuk
telekomunikasi jarak jauh atau koneksi data berkecepatan tinggi antara bagian-bagian bangunan besar. Selanjutnya ada twisted pair. Twisted pair terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada STP, yaitu shielded twisted pair. Kabel STP memiliki dua pelindung, yaitu pelindung luar dan pelindung dalam. Pelindung dalamnya terbuat dari aluminium foil. Kabel STP memiliki pelindung untuk menghindari derau dan perlindungan terhadap cuaca udara di luar gedung. Keuntungan dari kabel STP sendiri adalah lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kekurangan dari kabel STP sendiri adalah dari segi ekonomi mahal, susah pada saat instalasi, terutama masalah grounding dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Yang kedua ada unshielded twisted pair atau kabel UTP. Kabel UTP sendiri adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kawat yang tak terbungkus yang berlilin. Keuntungan dari kabel UTP adalah murah dan mudah diinstalasi. Kekurangannya adalah rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik karena tidak dilindungi dengan aluminium foil dan jarak jangkauannya hanya 100 meter. Selanjutnya ada standar warna kabel. Standar kabel sendiri ada dua, yaitu T568A dan T568B. Berikut standar warna kabel. Selanjutnya tipe susunan kabel twisted pair. Twisted pair ada dua macam susunan, yaitu cross cable dan straight cable. Berikut gambar susunan dari cross cable dan straight cable. Selanjutnya kita akan masuk kepada simulasi penyusunan cara pemasangan kabel UTP. Pada simulasi kali ini saya menggunakan aplikasi UTP kabel simulator. Tersedia alat-alatnya yaitu gunting, RJ45 yang digunakan sebagai kepala kabel, tang crimping, dan tester kabel LAN. Di sini ada kabel, kita potong terlebih dahulu dan kita buang lapisan bagian dalam. Setelah itu kita luruskan menggunakan tools yang seperti tangan ini. Di sini saya ingin menggunakan kabel dengan tipe straight. Langsung saja kita urutkan. Mengurutkannya ini harus pas ya teman-teman, karena jika tidak pas simulasinya tidak berhasil. Harus pas dengan kepala kabel ini. Ada R45 yang kita gunakan. Nah, ini ada kabel yang masih tidak pas, kita rapatkan dulu. Jika sudah pas, masih ada yang belum pas ya teman-teman. Nah, jika sudah pas seperti ini, lalu kita dapatkan menggunakan tang crimping. Dan kita gunakan tester apakah simulasi kita berhasil teman-teman. Dan demikian tester kali ini dan berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.